Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Terlebih dahulu kami dari kelompok 2. Julaiha Kasturi, Lintang Rahinodanti, Lala Putri Anjani, Miftahul Rozak, Novita Sari, Risma Widya Sari, Rani Saktiani, Revni Marianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pemaparan materi tugas mata kuliah pengantar administrasi negara dengan dosen pengampu Bapak Irfan Harmain. MH kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Suta Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintahan. Berikut adalah penjelasannya. Hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi, yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentralisasi. Cara kedua sebagai desentralisasi, segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Ada tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, fungsi yang sifatnya berskala nasional. Yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat. Yang ketiga, fungsi lokal. Nah, fungsi pelayanan yang bersifat lokal melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar. Dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Untuk lebih jelasnya, hubungan struktural tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini. Selanjutnya yaitu hubungan fungsional pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada dasarnya, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Adapun visi dan misi, yaitu melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Selanjutnya yaitu tujuan, untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Yang terakhir, fungsi, yaitu sebagai pelayanan, pengatur, dan pemberdayaan masyarakat. Hubungan wewenang antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan daerah dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan secara selaras berdasarkan undang-undang. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, eksternalitas, yang kedua, akuntabilitas, dan yang ketiga, efisiensi
dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini.